Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga untuk Bapak narasumber kita yang telah menyempatkan hadir pada hari ini untuk membantu teman-teman dari sama-sama. Kelas C semester 4 Program Studi Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa sih. Beliau juga adalah salah satu dosen di Program Studi Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ismail Yusuf. Halo Pak. Halo semua, sehat-sehat. Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Halo Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung masuk aja. Ya. Inti dari pertemuan kita kali ini yaitu tentang bisnis digital dan juga bisnis konvensional. Nah, di sini saya mungkin ingin mengetahui gitu Pak, lebih jauhnya tentang apa sih tentang bisnis digital dan juga bisnis konvensional menurut Pak Yusuf. Baik, yang saya tahu bisnis konvensional dan bisnis digital itu perbedaan di medianya ya. Jadi kalau konvensional kita masih harus buka toko ya. Kalau digital memasarkan produk kita melalui platform online gitu ya. Jadi singkatnya seperti itu perbedaan. Oke Pak, jadi dari kedua bisnis itu benar-benar terlihat berbeda gitu ya Pak. Mungkin kalau bisnis konvensional itu masih bisa dibilang cukup ribet juga karena kita memerlukan tempat untuk menjual produk-produk kita. Tapi di bisnis digital ini kita bisa mendapatkan kemudahan dengan menjual produk-produk kita melalui platform atau e-commerce yang ada di era saat ini gitu. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang ingin ditanyakan nggak tentang bisnis digital dan bisnis konvensional kepada Pak Yusuf? Jadi untuk dan Nexin dan segala macam ya, kalau konvensional sekarang gitu melalui platform e-commerce ya luar biasa triliunan gitu. Jadi untuk sekarang sangat terbantu sekali menurut saya bagi para wirausaha. Jadi jangan takut modal gimana ya, ini gimana gitu ya. Dengan digital kita bisa memulai gitu ya, memulai bisnis dengan bantuan teknologi internet. Dan sekarang luar biasa perkembangannya e-commerce kita ya, sangat membantu sekali platform media digital ini untuk mengembangkan bisnis. Bukan hanya kita bisa jualan untuk di dalam negeri, bahkan kita bisa sampai jualan ke luar negeri. Jadi ini potensi yang luar biasa menurut saya. Mungkin dari segi keuangannya juga, kalau kita dulu bangun toko atau sewa ruko gitu, sekarang cukup ya biayanya besar ya. Cukup buka di marketplace kayak Tokopedia atau Shopee itu kita udah punya toko sendiri gitu. Iya, kita udah punya toko, bahkan kita bisa langsung punya toko banyak ya gitu. Ya, Tokopedia berapa akun ya. gitu. Di Shopee bisa, di Bukalapak bisa gitu ya. Nggak apa-apa kan ini nyebut merek ya. Oh iya, gak apa-apa. Lebih jelas ya. Biar lebih jelas. Iya. Nah, mungkin selanjutnya ada pertanyaan nih Pak dari Bella ya. Oke. Menurut saya tetap ada peluang. Ini kalau saya lihat tergantung lokasi. Yang pertama lokasi, karena tidak semua wilayah di Indonesia ini tercover oleh internet ya. Jadi digital sangat tergantung dengan teknologi, terutama pemasarannya melalui internet gitu. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh yang di daerah ya. Saya aja ya, ini kalau pulang kampung gitu ya, ke Ciamis, ke rumah kakeknya saya gitu ya, kalau lebaran gitu, itu masih sulit ya mendapatkan sinyal gitu ya, karena memang lokasinya itu di gunung gitu ya, ibaratnya lewat gunung gitu, naik turun gunung ya, masuk ke dalam
pegunungan gitu, dan ini menyulitkan sinyal lah ibaratnya gitu ya, sinyal. Jadi masih tetap bertahan ya, jadi masih ada satu area pusat perbelanjaan yang memang konvensional gitu ya, dan warga-warga di situ tidak perlu tuh handphone ya, smartphone gitu ya, karena memang sinyalnya masih terbatas, jadi hanya terbatas masih SMS dan telepon. Jadi masih di beberapa daerah masih bisnis konvensional yang menjadi mayoritas bisnis di sana gitu. Yang kedua adaptasi teknologi ya. Beberapa daerah membutuhkan adaptasi teknologi karena SDM-nya ya. SDM di beberapa daerah yang perlu pelatihan ya, perlu pemahaman lagi, perlu belajar lagi gitu ya, pakai aplikasi, pakai internet gitu ya. Jadi di beberapa daerah juga masih menggunakan bisnis konvensional karena masih terkendala dengan kemampuan mereka untuk menggunakan bisnis digital, dan biasanya disebut dengan digital imigran ya. Nah, digital imigran ini orang-orang yang lahir tidak dengan pemahaman teknologi gitu ya. Jadi mungkin banyaknya di baby boomers ya, itu mereka digital imigran karena dulu mereka nggak pakai WhatsApp gitu ya, nggak pakai sosial media. Baru sekarang ketika mereka sudah menggunakan teknologi sudah maju, mereka akhirnya harus adaptasi gitu ya. Beda dengan teman-teman yang lahir itu udah ibaratnya udah melek teknologi gitu ya, di era teknologi yang sudah maju, atau digital native biasa disebutnya gitu ya. Teman-teman generasi milenial, generasi Z gitu ya, udah sangat terbiasa ya dari kecil ya. Bahkan ponakan saya yang kelas 2 SD aja udah bisa bikin video dengan handphone gitu ya, udah bercita-cita punya akun YouTube gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya menurut saya. Uji konvensional menurut saya masih tetap akan ada ya, karena yang tadi pertama lokasi, yang kedua SDM, dan yang terakhir menurut saya adalah tidak semua bisnis bisa didigitalkan. Jadi ada beberapa bisnis yang mungkin hanya pemasarannya aja lewat digital, tapi tetap kita harus datang ke tempat gitu ya. Banyak beberapa diantaranya bisnis kayak perkebunan ya, itu kan harus mengambil ya, harus lihat langsung, harus dipasarkan, harus diantar gitu ya, dan itu digital itu hanya sebagai media promosinya saja. Oh ya, ini Pak, tadi ada yang menarik di bagian yang lokasi Pak. Tadi kan Pak Yusuf nyentoinnya yang daerah Ciamis. Berarti kalau gitu gini gak sih Pak, kalau kita di daerah Ciamis pakai konvensional berarti bakal ada hambatan yang cukup besar gitu untuk memperluas pasar karena Betul, tadi yang betul. Nah, berarti diperlukan juga dong ya ke depannya perkembangan digitalisasi ini tuh. Ya, harapan saya ke depan teman-teman gitu ya bisa terjun bersama pemerintah mungkin ya. Sekarang kan sudah banyak ya program-program desa digital, lalu digitalisasi desa atau internet masuk desa dan lain-lain lah gitu ya. Dan setiap tahun saya selalu mendengar dana desa itu ya, dana desa ya, let's say lah untuk daerah gitu ya, itu selalu dikucurkan dan lumayan besar ya, sekitar 1 miliar gitu ya per desa gitu ya. Dan itu menurut saya dana itu bisa digunakan untuk pelatihan ya, untuk pelatihan digital marketing gitu ya, bisnis digital, bagaimana nanti para pemuda di daerah diajarkan untuk menggunakan teknologi ya, untuk menggunakan e-commerce, untuk menggunakan melek startup gitu ya, melek teknologi, agar mereka tidak perlu jauh-jauh ya cari kerja itu ke kota gitu ya. Udah saatnya potensi yang ada di daerah seperti pariwisata, seperti destinasi ya, banyak kan di daerah ya yang destinasi wisata yang belum kita tahu gitu ya. Dan mungkin dengan bantuan digital, saya harap yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Lalu
produksi pertanian, perkebunan yang ada di daerah yang tadinya dijual secara konvensional ya ke let's say tengkulak gitu atau let's say ke distributor, bisa langsung ke konsumen gitu ya dengan teknologi digital ini, asalkan mereka paham ya, mereka paham menggunakan teknologi, mereka paham menggunakan gadgetnya gitu, dan pelatihan-pelatihan ini yang dibutuhkan gitu ya. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin ya, menurut saya, dengan bertambahnya penduduk, lalu sinyal operator internet semakin banyak gitu ya, daerah-daerah nanti akan juga ada peningkatan gitu ya. Kita semua berharap demikian. Nah ya, emang menarik banget tentang digitalisasi bisnis ini. Kemudian gini Pak, sekarang kan lagi pandemi juga. Kalau menurut Bapak, pandemi ini bisa dijadiin ini gak Pak, batu loncatan gitu buat para UMKM biar bisa go digital gitu buat bisnisnya masing-masing? Ada istilahnya the power of kepepet ya. Bagaimana pandemi ini banyak membuat orang mohon maaf ada yang kekurangan pendapatan, akhirnya karena kepepet kita dituntut untuk gimana cara untuk meningkatkan bisnis, gimana caranya biar UMKM ini semakin maju gitu. Akhirnya banyak pelatihan sekarang, lalu juga selama pandemi ini saya perhatikan banyak insentif ya, banyak insentif usaha ya, lalu kredit dipermudah ya, pinjaman dipermudah, DP dipermudah gitu ya, untuk menggairahkan ya perekonomian terutama bagi para UMKM. Jadi saya lihat banyak UMKM yang seperti contoh ya kayak coffee shop ya, coffee shop ketika pandemi kita nggak boleh kan minum kopi langsung ke coffee shop gitu ya, ke tempat. Dan dengan bantuan bisnis digital ya atau online ini, akhirnya banyak yang mengandalkan pemasarannya melalui digital, yang tadinya nggak jualan kopinya konvensional aja gitu ya, harus datang gitu ya. Akhirnya karena pandemi mereka mulai melek digital gitu ya, melek online, gimana memasarkan kopi mereka melalui digital marketing, melalui bisnis digital gitu ya. Dan ini salah satu terobosan-terobosan yang muncul saat pandemi ya, dan disinilah kreativitas ya dan kemauan kita dituntut untuk berubah, beradaptasi dengan keadaan. Nah ya, jadi kalau kita ambil hikmahnya gitu dari sisi pandemi itu, nggak semuanya ngerugiin masyarakat, bisa jadi adanya betul ya, jadi betul loncatan gitu betul. buat kita semua, karena dari kalangan mahasiswa juga mungkin ada yang sebelumnya itu gak kenal sama Zoom, Google Meet, atau aplikasi yang lain gitu. Nah ya, jadi pandemi itu bisa diambil gitu ya Pak hikmahnya. Ya, nah, kita sekarang berjauhan ya, bisa ngobrol kayak gini ya lewat Zoom. Nah iya, mantap. Selanjutnya dari Setiawan ya, Wan, silahkan Wan, ada yang ingin ditanyakan. Ya baik, menarik Setiawan ini ya. Nah ini salah satu tantangan ya ketika kita berbisnis online atau melalui digital, banyak sekali pesaing ya, bukan hanya dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri ya. Nah ini menarik, kemarin presiden kita ngomong harus benci produk asing ya, karena apa? Memang banyak ya di digital itu ya, atau di e-commerce itu produk-produk yang datangnya justru dari luar negeri ya. Merusak harga Pak. Iya, itu merusak harga gitu ya. Dan ini menarik ya, banyak sekali dibahas di beberapa podcast. Disinilah kita harus benar-benar siap ya, mempersiapkan produk kita ya. Seunik apakah produk kita gitu ya. Kita harus mempersiapkan sebaik mungkin gitu ya. Kalau produk kita punya keunikan, produk kita berkualitas, saya rasa tidak kalah ya, produk itu tidak kalah baiknya dengan produk luar. Nah disinilah dibutuhkan pemahaman ya, tadi yang saya bilang tentang pelatihan ya, kita dibutuhkan skill bagaimana sih foto produk itu seperti apa, karena bayangkan bisnis digital itu kita nggak bisa pegang produknya ya. Bayangin teman-teman menjual sebuah produk lewat digital, lewat online, kita sebagai pembeli itu nggak bisa pegang produk, hanya bisa melihat melalui gambar.
Nah ini dari gambar pun itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau gambarnya menarik, detail, menggugah kita untuk membeli gitu ya, keren gitu ya, pasti orang juga akan tertarik. Untuk itu dibutuhkan pemahaman akan bagaimana kita teknik-teknik kita branding ya, membuat logo, fotografi di situ, foto produk dalamnya. Dan saya rasa sekarang banyak ya produk-produk kita yang sudah bersaing tidak kalah bagus ya gitu ya, dari produk luar gitu ya. Dan luar biasanya mereka survive ya. Contohnya kayak sepatu lokal ya. Sekarang banyak ya sepatu brand sepatu lokal muncul ya. Dan mereka penjualannya itu ya bisa dibilang online. Online-nya luar biasa gitu ya. Bagaimana memanfaatkan sosial media, foto-foto produknya yang bagus dengan model orang asing, bahkan ya ada produk lokal kita yang memasarkan produknya dengan foto model orang asing gitu ya. Jadi terkesan seperti produk luar gitu ya. Meyakinkan gitu ya, dan ini menggerakkan konsumen untuk membeli gitu ya. Selain harganya juga bersaing ya, harganya luar biasa bersaing gitu ya. Nah ini penetapan harga juga penting ya teman-teman. Sebagai produk-produk baru ya, tadi seperti Setiawan baru mulai terjun ke dalam dunia online, pricing ini penting ya, penetapan harga ini penting gitu ya. Jadi pilihannya margin kecil tapi steady terus berkembang gitu ya. Dengan harapan nanti si siklus produknya akan terus menaik gitu ya, atau menetapkan harga yang tinggi premium tapi sulit untuk berkembang gitu ya. Ini silahkan diperhatikan gitu ya, karena tadi persaingannya luar biasa ya, bukan hanya dengan dalam negeri tapi dengan luar negeri gitu. Mantap Pak, terima kasih jawabannya. Ya, kadang kita suka mikir gitu, takut buat terjun karena udah ada para suhu yang udah duluan gitu. Ternyata kalau kita mau belajar dan berkembang, kita pasti bisa gitu menyaingi mereka. Mungkin sedikit saya simpulkan untuk bincangan malam hari ini, dari antara bisnis digital sama bisnis konvensional. Ternyata bisnis konvensional tuh enggak sepenuhnya udah ketinggalan zaman gitu. Ternyata masih ada beberapa kegiatan bisnis yang emang harus dilakukan secara konvensional. Kita bolehlah lihat foto atau deskripsinya secara online gitu, lihat di Instagram atau di Facebook, tapi ketemu untuk melihat barangnya secara langsung, nah sekarang tuh masih diperlukan gitu. Dan bisnis digital itu sendiri ternyata punya tantangan yang cukup besar gitu di era sekarang, karena rasanya untuk beberapa generasi, utamanya generasi baby boomers, kemampuan literasi digitalnya itu belum sebaik kita gitu, generasi milenial atau generasi Z, sehingga mungkin ini bisa jadi tantangan tersendiri gitu bagi kita semua, khususnya mahasiswa kewirausahaan tentunya yang emang bergerak di bidang wirausaha atau bisnis. Nah, ya mudah-mudahan perbincangan kita malam hari ini bisa menambah wawasan untuk para pendengar gitu. Dan sebelumnya terima kasih juga untuk Pak Yusuf yang udah memberikan waktunya gitu berada di sini. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Yusuf dan teman-teman yang lainnya, Aldino, Setiawan, Bella, Putra. Mudah-mudahan ini bukan sekedar formalitas untuk mengerjakan tugas ya, tapi emang didasari untuk menambah wawasan. Mungkin selebihnya kita cukupkan untuk perbincangan hari ini. Saya tutup selaku pembawa acara di kegiatan podcast malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, sehat-sehat ya.